Halo teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di episode kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komentator dari Solo yang telah menginspirasi saya untuk membahas hal gaib seputar Solo. Hari ini saya akan membahas cerita hantu di Loji Gandrung, Solo. Asal-usul, kejadian mistis, dan perspektif Islam. Loji Gandrung adalah bangunan kolonial Belanda yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Dibangun pada abad ke-19, bangunan ini awalnya digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat pertemuan pejabat tinggi kolonial. Kata Gandrung berarti terpesona atau jatuh cinta, merujuk pada kegemaran para pejabat Belanda mengadakan pesta dansa di tempat ini. Selama masa penjajahan, bangunan ini menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah, intrik politik, konflik, dan mungkin juga insiden kekerasan. Diyakini bahwa beberapa energi negatif dari masa lalu masih meninggalkan jejak di tempat ini, yang menjadi dasar dari cerita-cerita mistisnya. Kini, bangunan ini digunakan sebagai rumah dinas wali kota Solo, meskipun aura angker masih melekat. Beberapa kejadian mistis yang sering dilaporkan di Loji Gandrung meliputi penampakan noni Belanda, sosok perempuan bergaun putih sering terlihat di jendela atau balkon. Menurut cerita, ia adalah arwah seorang wanita Belanda yang meninggal tragis di bangunan ini. Suara langkah dan tawa misterius. Banyak saksi mendengar langkah kaki berat dan suara tawa samar dari ruangan kosong, terutama pada malam hari. Bayangan hitam di lorong. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan hitam bergerak cepat di lorong atau tangga tanpa bentuk yang jelas. Bau wangi tiba-tiba. Aroma wangi seperti bunga melati sering muncul tanpa alasan logis, yang dianggap sebagai tanda kehadiran makhluk halus. Hantu penjaga, prajurit Belanda, sosok lelaki tinggi berbaju militer sering muncul, diduga sebagai penjaga dari masa penjajahan. Sebagai seorang Muslim, penting untuk menyikapi cerita-cerita mistis ini dengan iman dan akidah yang kuat. Berikut adalah pandangan Islam terhadap fenomena seperti ini. Percaya kepada alam gaib. Dalam Islam, keberadaan makhluk gaib seperti jin dan malaikat adalah hal yang diimani. Namun, jin atau arwah tidak memiliki kuasa untuk mencelakai manusia tanpa izin Allah. Tidak berlebihan, Islam melarang kita takut secara berlebihan kepada makhluk gaib. Ketakutan semacam itu hanya akan melemahkan keimanan. Perbanyak zikir dan doa. Membaca zikir seperti ayat kursi Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas bisa menjadi pelindung dari gangguan jin atau energi negatif. Tidak melibatkan dukun atau praktik syirik. Menghadapi hal-hal gaib tidak boleh melibatkan dukun atau ritual syirik. Jika mengalami gangguan, cukup bertawakal kepada Allah. Berpikir rasional. Banyak kejadian mistis bisa dijelaskan secara logis, seperti efek psikologis atau lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk tidak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan hal gaib. Loji Gandrung adalah bangunan bersejarah dengan cerita mistis yang menjadi bagian dari budaya lokal. Sebagai Muslim, kita harus melihat kisah-kisah ini sebagai pelajaran untuk menguatkan iman, menjaga diri dari syirik, dan tetap rasional. Menghormati tempat ini sebagai bagian dari sejarah, serta tidak takut berlebihan, adalah sikap terbaik yang bisa kita ambil. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada informasi yang tidak sesuai. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.